Hai semua, kembali lagi di tutorial SMAP dengan Golang dan Ebiten. Di video kali ini kita bakalan melanjutkan game kita, di mana kali ini kita bakalan coba untuk membuat posisi meteornya, dia itu random ya. Jadi setiap kali dia itu mungkin sudah melewati batas dari layar game kita, nanti kan dia kan bakalan spawn lagi. Nah, kita bakal bikin dia itu random. Dan juga nanti kita bakalan bikin collision. Jadi ketika nanti kita nembak, jadi collision antara peluru player dengan meteornya. Jadi ketika kita nembak, nanti ibaratnya meteornya bakal hancur gitu ya. Oke, mungkin sini saya jadiin satu karena ini waktu itu saya ngetes saja. Mungkin coba kita jalanin kode kita dulu sebelumnya. Jadi ini dia game kita, dimana kita sudah berhasil menampilkan meteor, kita juga udah bikin meteor jalan gitu, dan sekarang kita mau ngebikin setiap kali dia spawn, ini kan dia kan ke bawah nih. Nah, mungkin ketika dia sudah melewati batas layar, dia kan spawn lagi. Nah, kita mau posisi dia tuh nggak sama ya, kalau kan sama ya, sama terus ya kan. Karena kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini kita bikin dia itu ya setengah layar ya, jadi ini lebar layar dibagi dua. Nah, kita mau dia itu random. Oke. Nah, yang kedua kita mau pas kita nembak meteornya, nah itu nantinya meteor itu kayak hancur, lebarnya hancur, nanti dia bakal balik lagi ke awal sini dengan posisi dia juga random, dan habis itu dia bakal muncul meteor baru gitu. Oke, jadi kita bakal bikin mulai dari bikin posisinya random. Nah, sebenarnya sih di Golang, jadi saya sempat searching di Google di gimana cara bikin random value di Golang. Dia agak sedikit berbeda gitu ya bikin random value-nya. Misalkan di bahasa pemrograman lain. Nah, ini dia. Kita bisa gunain modul dari math run, dimana itu adalah ini dia run.intn gitu. Oke, jadi di bagian sini kita bisa gunain run.intn. Oke, run.intn. Oke, kenapa tidak ada ininya? Aneh sekali. Oh, ini salah ya, bukan kriptoran tapi dari math. Jadi kalau misalkan itu salah, teman-teman perhatikan juga itunya run.intn. Ini dia. Nah, kenapa di sini langsung berubah jadi float? Karena kalau teman-teman perhatiin tipe meteornya itu dia posisi X sama posisi Y nya itu dia float, maka ini secara otomatis di convert ke float gitu. Nah, lalu kita bisa ini bukan yang gini deh, kelihatan ada saya agak nah ini dia yang ini, sorry tanah situs ya. Sorry. Nah, ini dia. Nah, jadi kita mau random value itu berdasarkan kayak ibaratnya range-nya ya. Jadi range-nya itu kita mau random tuh dari, mungkin coba saya komen bentar biar teman-teman ada gambaran. Saya jalanin. Oke, ini salah, ini bukan width. Oke, ntar saya jalanin kodenya. Nah, kita mau ngebikin posisi X nya itu random dari ini, dari pojok sini, pojok kiri sini ke kanan sini. Jadi nanti dia bakal random, mungkin muncul di sini, di sini, di sini gitu. Nah, jadi itu artinya kita butuh ibaratnya kita butuh semacam function di mana kita lihat tuh ngerandom antara rank-nya. Jadi rank dari sini ibaratnya kan 00 ya, ini kan origin dan sampai lebar dari layar kita. Nah, untuk itu caranya kita bisa tadi kan gunain run.in dari modul math. Jangan lupa teman-teman import. Nah, di sini ada sedikit formulanya di mana max dari itunya, dari ibaratnya random range-nya dikurang sama minimal dari random range-nya, habis itu ditambah sama minimalnya. Oke, nah di sini saya bisa hapus lagi yang ini, kita ganti dengan yang ini. Nah, karena kita mau random dari kiri dari kiri ke kanan layar, pertama maxnya berarti lebar dari layar. Oke, setelah itu kita kurangin dengan minnya, jadi berarti rank berarti dia kan dari yang kecil ke gedenya ya, jadi min sama maxnya. Nah, minnya itu di sini saya bakal gunain lebar dari gambar meteornya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gunain 0, terkadang tuh nanti meteornya tuh malah munculnya ibaratnya malah muncul nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan di layarnya. Maka itu kita bisa cek gambar meteornya. Kalau teman-teman lihat tuh gambar meteornya itu adalah, nah dia 43 kali 43 pixel. Jadi kita bisa kurangin widthnya dengan min 43
Setelah itu ditambah lagi dia sama 43 gitu. Save. Oke, ini ada error kenapa? Oh enggak, oke. Jadi itu dia udah bisa. Nah, di sini dia doing random, tapi teman-teman perhatiin kalau misalnya di bawah kita ada scroll lagi. Nah, jadi di sini kita juga mesti nambahin ren.seed. Jadi ren.seed ini dia tuh kayak pada dasarnya dia tuh kayak memastikan kalau nantinya setiap kali ini kan setiap kali kita munculin meteornya, dia kan kalau misalkan meteornya itu udah kurang dari 1 ya kan, length dari meteornya kurang dari 1, dia kayak ibaratnya memastikan bahwa itu benar-benar random gitu ya. Karena kalau misalkan yang ini kode ini terkadang dia tuh random, tapi kayak nanti dia kadang suka muncul di tempat yang sama 2 kali gitu. Jadi kalau misalkan kita nambahin yang ini, dia bakal memastikan kayak benar-benar random ya, walaupun ya sama juga sih, random juga gitu. Nah, kita bisa nambahin di sini jadi gitu, ren.seed apa namanya tadi, time dot now unix nano gini ya. Oke, jangan lupa teman-teman di atas di import ya, import time, import method ren-nya. Oke, kita sudah berhasil nambahin kodenya. Sekarang coba kita jalanin. Kita lihat, nah dia bisa muncul di tengah. Sekarang kita lihat lagi dia muncul di mana. Oke, dia muncul agak ke kanan dikit. Jadi dia posisinya udah random ya. Oke, dia ke kiri, jadi dia posisinya sudah random gitu. Oke. Nah, kita sudah bikin meteornya random. Sekarang kita mau ngebikin collision antara peluru dengan meteor kita. Nah, pertama kita bisa dapetin gambar dari peluru kita. Jadi pertama kita bisa bikin komen mungkin cek collision antara peluru player dengan meteor. Nah, kita bisa dapetin gambar dari pelurunya. Mungkin kita bisa tulis PW sama PH nya. Itu kita bisa dapetin dengan cara g.player bullet. Oke, saya lupa ada itu nggak sih? Oh ini ya, bullet, sorry. G dot mungkin bw sama bh nya g dot bullet dot image dot size. Nah, jadi function size ini itu dia berasal dari pointer tipe data pointer ab10.image, di mana function size ini dia tuh mengembalikan lebar dari gambarnya dan juga tinggi dari gambarnya, dan ini berguna untuk nanti kita ngecek collision antara peluru dengan meteor. Oke, lalu kita bisa loop itunya meteornya. Len.meteors increment. Terus, nah kita juga mau dapetin lebar dari gambar meteor, ada juga tinggi dari meteor. Kita tahu kok tadi kan kita dengan cek lebar sama tingginya itu 43, cuman kalau misalkan suatu saat kita mungkin pengen gambar meteor yang berbeda, nah kita lebih baik kita gunain juga function size nya gitu. Jadi kita bisa tulis bikin variable mw sama mh g.meteors i.img.size gitu. Oke. Kita dapat ininya. Nah, lalu kita bakal gunain collision, dan untuk mempersingkat waktu di sini saya udah nyiapin kodenya. Nanti bakal saya jelasin. Ini saya bakal copy aja di sini. Saya bakal taruh sini. Oke, jadi ini kode collision. Nah, berdasarkan dia ini ya ini apa namanya kode. Jadi kalau misalkan collision yang paling umum itu adalah namanya EEBB collision atau axis align bending box, dimana ini adalah collision antara rectangle dengan rectangle, teman-teman. Nah, ada sebuah situs namanya ini dia collision detection. Ini punyanya Jeffrey Thompson, dimana dia isinya kayak ngejelasin tentang collision detection. Nah, kita bisa pilih yang rectangle sama rectangle. Nah, jadi ini contohnya nih. Misalkan ini peluru kita ya, nah, dan nembak di bawah. Nah, jadi misalkan ketika warnanya berubah, ini terjadi collisionnya. Jadi dia udah collide sama ininya. Ini perhatiin deh kode awal lah. Ini kan g.bullet.x, berarti ini posisi origin nih, posisi dia di sini, ya kan? Ditambah sama width-nya, berarti dia bagian atasnya. Kalau misalkan dia lebih besar, ibaratnya bagian atas ini nih, yang ini, yang
kecil ini, kotak kecil ini lebih besar sama dengan g.meteor.x, itu berarti origin posisi sini, ya kan. Misalkan dia lebih besar, itu artinya dia masuk, noh, ya kan, lebih besar ketika di atas, ya kan. Nah, itu artinya terjadi collision. Dan juga dia ngecek beberapa kondisi lainnya, mungkin bagian kiri, bagian kanan, bagian bawah. Jadi pada dasarnya kodenya sederhana kok. Oke, nah kita nggak cuma mau cek collision, kita juga mau ngecek ketika player kita sudah nembak apa enggak. Juga misalkan player kita sudah nembak, g.shoot. Nah, kita mau ngapain? Nah, kita mau hapus meteor yang tadi. Kita bisa copy kode yang di atas ini. Oke, kita bisa copy aja kodenya, kita taruh sini. Dan juga kita bisa ubah variable shootnya itu jadi false. Jadi nantinya pelurunya itu bakal balik lagi ke si player gitu. Oke, sekarang coba kita jalanin kodenya. Nah, ini dia, misalkan saya tembak meteornya. No, kita perhatiin, no, ya kan. Jadi ibaratnya kayak meteor itu kita tembak gitu ya, hancur gitu. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat collision antara peluru dengan meteornya gitu, teman-teman. Oke, jadi itu dia. Di video kali ini kita sudah berhasil untuk membuat posisi random dari meteornya, dan juga kita bikin collision antara peluru dengan meteornya. Nah, teman-teman bisa pause dulu videonya biar teman-teman tulis kodenya, atau kalau misalkan teman-teman interesting, tertarik untuk melihat lebih dalam tentang kode ini, teman-teman bisa searchingnya di Google, namanya EEBB collision. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di sini nih, di situs ini tentang collision detection, dimana dia nih EEBB, nah kan, axis align bounding box. Nah, ini contoh kodenya nih gitu. Jadi itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.